Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak duri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang Saduki adalah sekelompok pemimpin agama yang seperti orang-orang Farisi menentang Yesus. Tidak seperti orang-orang Farisi, kaum Saduki tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Mereka berpegang pada hukum Musa yang tertulis sebagai satu-satunya sumber otoritas. Mereka lebih ketat daripada orang-orang Farisi dalam hal kepercayaan dan praksis hidup kerohanian. Mereka sungguh tersinggung dalam tanda petik oleh tafsir Yesus atas kitab suci yang kelihatan radikal di satu sisi, dan di sisi lain diterimanya Yesus oleh halayak ramai. Ketika Yesus mulai mengajar di pelataran Bait Allah, orang-orang Saduki mengutus beberapa orang anggotanya untuk mencoba menjebaknya, dan dengan demikian dapat mendiskreditkan dia dan seluruh ajaran atau pesannya. Yang mereka ajukan adalah persoalan hipotesis berkaitan dengan hukum Levirat yang termaktub dalam kitab Taurat Ulangan bab 25 ayat 5. Masalah hipotesis ini hanyalah semacam umpan agar Yesus terjebak. Apakah ada kebangkitan dari kematian? Kalau begitu, bagaimana ajaran Musa bisa-bisanya memberi ruang untuk adanya suatu situasi yang penuh teka-teki ini? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengetahui apa yang ada di benak orang-orang Saduki itu. Yesus menjawab pertanyaan mereka seturut pengertian mereka sendiri, namun pada saat yang bersamaan, Yesus berupaya mengangkat pikiran mereka kepada kebenaran-kebenaran surgawi. Oleh karena itu,
Seperti yang biasa dilakukan oleh para rabi, Yesus mempresentasikan sebuah pernyataan yang berisikan iktisar dari ajarannya. Guna mendukung pernyataannya, Yesus memetik ayat dari kitab Taurat sendiri, Keluaran bab 3 ayat 6. Karena itulah satu-satunya sumber yang diterima oleh kaum Saduki. Bukanlah Yesus kalau dia berhenti di situ, karena memang tidak cukuplah baginya hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya benar. Memang format tanggapan Yesus itu sejalan dengan tradisi mereka, namun isinya atau substansinya adalah suatu perpisahan radikal dari tradisi tersebut. Yesus mengatakan bahwa orang-orang benar tidak hanya diangkat ke dalam suatu kehidupan baru, melainkan juga diangkat menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Allah Bapa tidak hanya memberikan kehidupan kepada bumi, melainkan Dia juga menopang dan bahkan mentransformasikan kehidupan sesudah kubur. Karena kematian telah dikalahkan, maka anak-anak kebangkitan tidak dapat mati lagi. Di hadapan Allah, mereka hidup dalam suatu kehidupan baru yang mentransenden kehidupan yang mereka alami di atas bumi. Dengan demikian, jawaban Yesus melampaui pertanyaan-pertanyaan orang Saduki dengan maksud untuk mengungkapkan kasih dan rahmat dari Allah Bapa Surgawi. Sebagai anak-anak kebangkitan, kita dapat mengalami kehidupan Yesus sendiri, bebas dari kematian dan hidup bagi Allah. Roma bab 6 ayat 5-11. Dengan dipersatukannya kita dengan Yesus dalam iman dan dibaptis ke dalam kematiannya, maka kita dapat mengalami kebebasan dari dosa dan kematian, buah pertama dari kehidupan surgawi yang menantikan kita. Orang-orang Saduki membuat kesalahan dengan memikirkan surga menurut gambaran dunia ini sesuai keinginan mereka. Namun demikian, kehidupan di surga jauh lebih mengagumkan dari pemahaman mereka. Sebagaimana dalam Yesaya bab 64 ayat 4 disebutkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syukurlah kita diberi jaminan oleh Yesus Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan untuk kehidupan yang maha indah itu. Ingatlah selalu bahwa ketidakpercayaan akan selalu menghalangi mata seseorang untuk dapat melihat mujizat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Bonifacius, uskup dan martir. Bonifacius lahir tahun 672 di Kirton, Inggris, dari keluarga bangsawan. Nama kecilnya Winfrid. Setelah dewasa, ia menjadi biarawan Benediktin. Ia ditabiskan menjadi imam pada usia 30 tahun. Atas perintah Paus Gregorius II, ia dikirim ke Jerman sebagai misionaris. Tujuannya ialah untuk memperkenalkan agama Kristen kepada masyarakat Jerman yang belum mengenal Yesus. Tahun 723, saat berkunjung ke Roma, Paus mengangkat Winfrid menjadi uskup dan mengubah namanya menjadi Bonifacius. Ia membentuk keuskupan-keuskupan dan membawahi 13 keuskupan. Banyak perubahan yang dilakukannya, terutama bertobatnya orang-orang Jerman dari penyembahan berhala. Diceritakan bahwa pada waktu itu, orang-orang Jerman menyembah sebatang pohon
Ek raksasa yang dianggap sebagai tempat tinggal Thor, dewa guntur dan dewa perang. Bonifasius kemudian menebang pohon besar itu. Perbuatannya ini menimbulkan kemarahan banyak orang. Namun ketika ia menebang pohon itu, datang angin kencang, menerjang pohon itu hingga patah menjadi 4 bagian yang sama panjangnya. Ketika orang-orang melihat tumbangnya pohon itu tidak menimbulkan kemarahan para dewa, mereka menjadi percaya akan pengajarannya. Bonifasius dikenal sebagai Rasul Jerman. Dalam upaya menyebarkan kekristenan, Uskup Bonifasius mendapatkan banyak tantangan. Namun, ia dilindungi oleh Raja Karel Martel dari suku Franka. Ia mendirikan banyak biara Benediktin sebagai tempat doa. Salah satu biara yang terkenal ada di Fulda, yang hingga kini merupakan salah satu pusat kekatolikan di Jerman Tengah. Ia juga berusaha supaya para rohaniwan kembali taat kepada Paus di Roma. Tahun 754, ketika sedang menjalankan misinya di Frisia bersama dengan 52 pengikutnya, ia dibunuh. Tulang belulangnya dikumpulkan dan disimpan di Utrecht, kemudian dipindahkan ke Mainz dan akhirnya disimpan di Fulda. Lambang Santo Bonifasius adalah seorang uskup dengan Alkitab yang ditusuk pedang, dan peringatannya dirayakan oleh gereja setiap tanggal 5 Juni. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber keteguhan para martir, hari ini kami memperingati Santo Bonifasius, uskup dan martirmu yang telah memeteraikan dengan darah iman yang diajarkannya dengan lidah. Semoga berkat doa restunya, kami selalu memegang teguh iman itu, serta menghayatinya dengan setia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.